Ada di belakang gue lagi udah pusing banget ya. Ini kayak penghuni sana lah depan. Penghuni depan loh. Penghuni rumah depan. Wah, gantung diri. Misalnya gantung diri. Saya nih kesakitan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Logikers, balik lagi sama gue Alfi. Kali ini kita pengen ngebahas satu hal yang misteri nih, bareng satu narasumber yang bakalan ngebahas hal seru juga. Tapi sebelum itu jangan lupa buat follow sosial media kita di Instagram @logic.communicationprogram dan juga logic.pr serta subscribe YouTube kita di Logika Bicara Podcast. Ya, seperti tadi yang gue bilang di awal, hari ini kedatangan narasumber yang bakalan ngomongin soal horor nih. Wah. Mungkin kita perkenalan diri dulu nih, Ma. Halo, balik lagi. Nama saya Emma Reni dan ini kedua kalinya diundang sama Logic PR, tapi bahasnya sekarang demit. Bener, sekarang bahasnya agak serem ya, karena ini kan kebetulan kita tag-nya juga malam-malam, jadi makin kerasa gitu seremnya. Iya benar, udah Iya kan? branding. Iya, aduh, apa udahannya kali ya? Iya, jadi Mak Reni ini terlahir sebagai anak indigo. Jadi dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau boleh tahu nih Mak, awal ngerasain atau nyadar gitu kalau oh ternyata gue indigo nih, itu kapan sih Mak? Sebenarnya sih gue sebenarnya nih kalau misalnya dalam Islam kan anak indigo sebenarnya anak yang Istimewa gitu. bukan istimewa, justru kurang. Oh, kurang. Justru kurang. Jadi kalau misalnya lo bilang lo anak indigo, lo juga jangan bangga dulu, jangan bangga dulu. Bener. Karena memang anak yang memang dilahirkan yang kurang. Karena kalau gue lihat dari silsilah keluarga gue, itu dari uyut gue turun-temurun. Ada beberapa sepupu-sepupu gue, saudara-saudara gue juga yang sama kayak gue gitu. Karena dulu uyut gue itu kayak orang pintar lah. Oh, gitu. Orang pintar apa tuh? Pintar baca. Oh, pintar baca, pintar ngaji. Dia sering kayak diminta tolongin orang kalau misalnya ada yang kesurupan gitu. Dan gue kan pernah sharing nih misalnya sama kayak ustadz gitu. Jadi ilmu yang diturunkan oleh uyut gue itu turun temurun. Jadi ada beberapa sepupu gue yang sama kayak gue yang ngalamin. Dan memang itu harus diputus. Tapi gue nggak tahu mau mutusnya itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya gue dibilang lu anak indigo, gue justru kayak aduh, gue bilang gitu. Ini kayak banyak salah persepsi, ngerti nggak? Sebenarnya anak indigo tuh yang anak yang memang maaf tanda kutip tuh ya cacat atau kurang kayak gitu. Awalnya sih memang gue dari kecil itu punya mengalami hal-hal yang di luar Nurul. Di luar Nurul Bojong Gede. Nurul, ya. Jadi gue tuh setiap ke rumah nenek gue itu yang ada di Garut. Ada nenek-nenek? Gue selalu panas. Panasnya 40 derajat. Itu setiap pulang kampung gue sakit. Beda. Gue sakit. Nah, gue tuh kalau gue sadar ya, setiap gue sakit, karena mungkin gue ngeliatnya kayak halusinasi atau begini, selalu ada orang gede lagi nungguin gue sakit. Dan gue nggak tahu itu kayak siapa. Penjaganya gitu. Iya, dan gue nggak tahu siapa. Sampai nyokap gue tuh sampai bilang, ini anak kalau pulang kampung sakit mulu kan. Nggak betah itu Mak gitu kali. Apa nggak betah? Tapi gue betah gitu. Terus ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa ya kan. Nah seiring waktunya gue tuh pernah usia SD gitu, gue pernah nangis-nangis pas di pulang kampung itu nangis-nangis. Ada tangan orang gede, terus buluan gitu. Burikan gitu sama buluan, megangin tangan gue. Ada bekas Gue nangis sama bibi gue gini. Bibi ini, dia tuh kayak gini. Nyengkram gue, mau putusin urat nadi gue biar diajak. Gue nangis dari maghrib sampai tengah malam, gak ada pun yang ngerti gak sih? Dikiranya tantrum aja kali ya? Dikiranya gue ngada-ngada aja. Dikiranya gue kayak orang gila nih, anak nih mau pulang kali apa. Tantrum.
Itu gue nangis-nangis, "Oh, ini nih apa namanya, urat nadi ini gimana, urat nadi ini ada yang megangin." Padahal orang tuh pada jadi keluarga gue tuh pada bingung gitu, "Ini anak kenapa?" gitu kan. Dari situ. Nah, semenjak gue udah dewasa nih, gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Tapi Ngerasa gue aja. kayak cuman kayak suka ada yang ngebisikin, Pinjam dulu 100 gitu ya? pinjam dulu 100 besok Bisa kan diganti. diganti. Itu horor banget. Terus yang anehnya, gue semakin dewasa tuh kayak udah mungkin sibuk kali ya. Udah nggak pernah kejadian ada hal-hal yang di luar nurul itu, ya kan. Sewaktu-waktu gue sakit lagi. Gue sakit tuh hampir berapa ya? 3 bulan. Wah, lama banget tuh. Nggak sembuh-sembuh. Dibawa kemana-mana nggak sembuh juga? Dibawa kemana-mana nggak sembuh. Terus tiba-tiba pas gue posisinya tuh udah kerja kan. Terus tiba-tiba gue inget banget di Manggarai, stasiun Manggarai. Oh iya, itu yang ramai banget. Manggarai. Gue denger suara-suara orang yang di Manggarai itu saling mengeluh, ngerti nggak sih? Mengeluh, aduh jam berapa nih? Kayak di Jadi kayak film-film gue gitu ya? bisa mendengar suara-suara mereka, ngerti nggak sih lo? Iya, ngerti. Jadi kayak malah jatuhnya agak kasihan soalnya kalau misalkan ada orang palsu gitu, fake kayak misalkan ngomongin emak, ih ini orang gini banget, kita tahu. Untungnya nggak ada temen gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ketemu. Terus gue nih suara apa? Gue bilang gue suara apa? Terus gue diem ya kan. Terus gue diem. Nah ada nih kejadian temen gue yang suka kesurupan di kantor. Tiba-tiba gue bisa aja gitu nyembuhin dia. Oh, sakti. Langsung kayak gue pas abis sakit, gue langsung bisa ngobatin dia. Gue bisa ngobrol sama si yang nempel di badan dia. Sampai gue tuh tahu kronologisnya dia gimana, keluarganya dia gimana. Sampai dia takut loh ketemu gue tuh. Iya ngerti sih, karena takutnya kayak gimana ya? Takut kayaknya setan itu tuh kayak takut gitu ketemu gue. Saya kayak ngindarin gue. Dia setiap seminggu sekali hari Kamis sih kesurupan. Tanya deh Om Ruth. Itu juga temennya. Itu pokoknya se-occasion udah tahu kalau dia kesurupan pasti manggil gue. Gue ngobrol sama dia bersuara kayak dia suara orang Jawa gitu, ngobrol. Dia ngomong gini. Ilmu sampean tuh belum tinggi, belum seberapa. Gue sampai bisa dialog kayak gitu. Iya. Itu juga biasanya tuh kalau hal-hal yang bisa nyembuhin kesurupan itu tuh biasa terjadi di sekolah-sekolah. Biasanya tuh ada satu guru yang katanya tuh sakti, dan kita tuh mitosnya nggak boleh nginjak lantai, harus di atas ya? Soalnya ntar katanya pikirannya bisa dibaca gitu. Oh gitu. Itu benar. Gak tau gitu. Itu katanya pikiran bisa dibaca kalau misalkan ada guru-guru sakti yang suka kayak gitu ya? Nyembuhin orang kesurupan. Ada aja tuh pasti ada aja legend ya? setiap sekolah. Nah, Pak, ini kayaknya Emak bisa baca pikirannya. Enggak, tapi gue ada loh, sering banget gitu ya. Ini sih gue bukannya, amit-amit ya. Maksudnya bukan gue sok tahu atau ngeduluin yang di atas ya. Tapi gue ini kayak nge-warning teman-teman gue. Kayaknya besok lo jangan gini deh, gitu. Lo besok jangan gini deh, katanya gitu. Besok ada kejadian ini. Nah, teman-teman gue akhirnya, Mak, bener Mak yang diomongin lo, gue gini. Jadi kayak gue tuh kayak nyampein lo tuh jangan, misalnya gini, kayaknya nanti laki lo akan terlibat dengan masalah hukum deh, katanya gitu, hati-hati. 2 tahun kemudian itu kejadian. Ada surat. Berarti bisa prediksi. Ada kayak gue tuh kayak dibisikin sesuatu, kayak dibisikin sesuatu, kayak gitu, kayaknya gue tuh bisa melihat seluruh masa lalu lo gitu, kayak lo tuh masa lalunya tuh lo gini gitu. Jadi gue ini sampai nggak tahu nih gue mau disembuhinnya bagaimana juga gue nggak tahu. Nerima aja gitu ya. Ya udahlah, nerima aja lah kayak begini. Tapi gue memang kayak orang dekat gue reminder kayak gitu. Berarti keluarga juga tahu kalau misalkan Emak punya udah tahu, sekeluarga tuh udah tahu, sampai bibi gue tuh bilang,
hati-hati tuh dia tuh hati-hati karena di badan gue nih bukan kayak keluar masuk jin, ngerti nggak sih lo? Iya. Sampai bibi gue ngomong gitu kayak takut gitu gue kan ya. Jadi ditakut jauhin gitu ya. Jadi akhirnya gue ngobatin maksudnya orang-orang dekat gue, misalnya kayak ngobatin dia ketempelan atau anaknya ketempelan. Jadi memang lingkupnya ya itu aja. Sebenarnya gue juga nggak mau orang tuh pada tahu, tapi karena dia minta tolong. Nah kalau dia udah minta tolong, gue nggak bisa nolak dong, ya kan. Tapi efeknya adalah ke badan gue sendiri. Pegel-pegel gitu ya. Kayak gue sakit kan, pusing, pegel-pegel kayak gitu. For information ya Logikers, tadi sebelum kesini tuh Mak Reni udah pusing. Pegel-pegel gitu. Udah pusing nih. Kayaknya ada yang mau ngikut komunikasi nih. Kita buka aja ya? Wah, iya kali ya. Siapa yang mau jadiin media ya? Kita panggil. Ini ya kamu aja ya. Terus yang siapa? Ini kayaknya ada yang, ini mau wawancara nih. Mau wawancara. Ini udah pusing nih. Kayaknya ada yang mau ngomong nih. Iya, mau ngomong. Ada yang mau interaksi di sini. Apa kita panggil aja kali ya? Ini kita hadirkan. Serius? Enggak, coy. Serem banget. Ini ada yang mau interaksi nih. Ada yang enggak dulu deh. Ada yang mau disampaikan loh tapi lo. Ya udah kita panggil satu media kan ya. Ini kayak penghuni sana lah depan. Penghuni depan loh. Penghuni rumah depan. Wah, itu emang agak penghuni rumah depan ini nyampein sesuatu loh di sini. Aduh, Pak. Tapi nggak usah ya. Nggak usah ya. Merinding lagi. Merinding ya? Bener lagi. Nggak usah ya. Gimana ya? Tapi kalau misalkan dipanggil gimana? Jangan. Gimana? Bingung. Udah kita fokus wawancara. Tapi itu for your information. Takutnya di take over kan. Ntar dia halo guys kan lebih serem. Kameranya melayang kenapa tuh, Mak? For your information kenapa? Ya itu. Oh itu. Yang itu mau interaksi sama gue. Ntar aja kali ya. Ntar aja kali ya. Di backstage. Oke. Karena aduh merinding banget. Gue juga udah merinding. Gue udah puyeng. Gue udah bawa minyak angin. Nah tuh kalau Logikers mau tahu. Udah pusing. Ini air aja udah geter-geter nih. Saking takutnya. Udah pusing nih. Berarti kan Mak Reni ini turunan ya? Indigonya? Kayak turunan, karena bukan gue doang, sepupu gue ada. Banyak. Nah itu perasaan Mak Reni gimana sih waktu, kan bisa dibilang beda, kayak misalkan contohnya Mak Reni lagi ada sama teman-teman terus habis itu ngelihat yang nggak kelihatan sama teman-teman, pernah nggak dianggap kayak ih lu mah bohong gitu, ini tukang bohong nggak ditemenin kan ada kayak gitu ya, namanya juga anak sekolah atau teman-teman gitu, yang masih belum dewasa banget. Jadi gue kalau misalnya gue ngeliat sesuatu, ya mendingan gue diem daripada dia kabur ya nggak? Iya sih, ini belakang aman kan ya? Daripada dia kabur, tapi gue seringnya ngasih informasi sih, jangan begini ya, ntar lo ke depannya gitu. Begini, gitu. Kayak dia kayak teman-teman dekat gue tuh kayak, Mak, gue mau begini, mendingan yang mana ya, gitu. Jadi gue kayak ngasih advice aja. Mending lo pilih yang A, karena pilih yang A, nanti lo ke depannya begini-gini. Bukan gue mendahului Tuhan ya, tapi gue hanya untuk orang-orang terdekat aja. Gitu. Nanti kalau misalnya gue terkenal, kan gue jadi kayak ini kan, itu, di TV ya kan. Ya kan, misalkan ngelihat dari tanggal lahir gitu kan. Tapi boleh tuh Mak invoice tuh Mak. Enggak, gue takutnya rumah gue rame. Oh iya, bener ya kan. Kamu mau jadi admin? Boleh. Ada masalah apa? Ini mau saya nggak punya duit lah, jadi jangan kesini. Iya, kayak gitu. Jadi, tapi itu kan bisa ke teman Mak Reni. Tapi kalau misalkan nih, Mak Reni bisa nggak tahu kayak masalah Mak Reni sendiri kayak enggak. Kan jadi lebih berhati-hati. Oh enggak. Biasanya kan jadi lebih tahu cluenya. Oh gue nggak boleh. Nah itu gitu. Dia kekurangan gue adalah gue nggak bisa membaca diri gue. Padahal tuh enak ya kalau misalkan tahu gitu gue nggak di situ kemarin kan jadi. Iya. Jadi gue tuh nggak bisa membaca diri gue sendiri dan gue tuh kayak nggak bisa membaca anak gue. Berarti yang orang-orang yang sedarah tuh gue nggak bisa baca. Padahal enak bisa ya kalau tahu. Nggak bisa membaca apa ya yang terjadi nanti nextnya dia lagi apa kayak gitu. Kan yang sedarah ya nggak bisa gue. Harusnya seenggaknya itu bisa biar nggak shock banget gitu kan. Iya tapi itu. Ya
malah orang jauh yang pada gue peringatkan kan, jangan ini kayak gitu. Begitu jadinya. Jadi awalnya tuh gue merasa banyak yang minta tolong sama gue. Orang banyak tahu, banyak minta tolong sama gue. Tapi gue berpikirnya gini, gue harus punya hidup normal. Iya pasti pengen, karena kan kayak gini pasti Mak ngelihat apa yang gak kita lihat kan. Iya. Ini ada nggak Mak di sini Mak? Oh, ada dong. Oh, ada. Di belakang gue, di belakang. Agak geser dikit kali ya. Di belakang. Lagi nguncir apa gimana sih? Enggak, gue udah pusing di belakang gue. Aduh. Ya ampun. Nah, mungkin di kamera kelihatan kali ya. Ya mungkin. Dibacain dulu coba Om Rudi, dibacain dulu. Aduh, di belakang banget. Tapi di sini aman kan? Enggak ada. Ada di belakang gue. Gue lagi udah pusing banget ya. Tadi yang mau ngobrol kali, Mak. Iya, mau interaksi. Kalau misalkan ntar saya mah kabur, Mak. Enggak berani. Kayaknya gue butuh kopi hitam ya. Oh ya, boleh disiapin ya tiba-tiba. Minta kopinya, Neng. Jangan Mama, tahan, Mak. Iya, tapi kan maksudnya gue balik lagi, prinsip gue adalah gue mau hidup normal aja gitu kan. Gue pusing, ngerti gak sih lo? Maksudnya udah gue nggak mau, gue nunjukin banget kalau gue berbeda dengan yang lain, tapi gue hidup normal gitu. Gue punya kehidupan normal, gue aktivitas normal kayak gitu. Jadi gue mau ya hidup gue kayak sekarang ini. Tapi kayak dulu kan gue masih berani untuk kayak nyembuhin orang kesurupan, nyembuhin orang yang sakit karena diguna-guna, ya kan? Sakti ya kemarin. Hah? Sakti banget. Bisa Tapi nyembuhin loh. Bisa nyembuhin batuk nggak, Mak? Apa? Tadi bilang tenggorokan gatal banget Enggak, batuk. gue nggak yang bisa nyembuhin lo tuh kalau lagi kere dong. Gak bisa nyembuhin orang kere. Itu sih pribadi masing-masing ya. Itu iya, kalau misalkan bisa disembuhin juga gue mau banget, Mak. Ini karena gue juga lagi bokeh. Emang ini sebenarnya masalah yang jadi semua orang punya, itu masalah sebenarnya kanker kantong kering. Kantong kering. Jadi gue sekarang udah nggak pernah megang orang lagi. Sekarang megangnya duit lah. Nggak sekarang gue megang ikan. Nonton dong tayangan yang di Logic PR di Logic PR yang episode Mak Remi. Iya. Jadi gue megang ikan lagi. Kalau dulu kan hantu, demit. Sekarang sukanya air-air. Sekarang megang ikan aja. Iya. Ikan apa tuh, Mak? Ikan mas koki. Kamu nonton dong. Udah, Mak. Tadi bercanda doang. Oh iya. Iya, berarti sekarang gue nggak nerima praktek. Orang pada manggilnya tuh nyai, ya Allah. Ajarin dong, sepuh. Sekarang gue udah nggak berani megang kasus-kasus yang berat, gue nggak. Cuma kalau misalkan tetangga mah ditolong lah ya. Kadang kan nggak tahu gitu. Itu kadang bener gak sih, Mak? Misalkan kita habis ke tempat angker terus ada yang ngikut itu bener nggak? Apa cuma gimmick aja? Ya benar sih, ada yang ngikut. Gue juga kan, dulu kan gue punya YouTube ya, jurnalis misteri. Gue abis ke tempat yang serem itu, pasti ada yang ikut ke gue. Paling gue bilang, balik ke tempat kamu gitu. Terus gue pas mau pulang ke rumah tuh udah sampai sini aja. Terus gue wudhu lah, bersih-bersih badan. Itu dia nurut, Mak? Ada gitu. Misalkan bilang sampai sini aja itu nurut? Bahkan belum sampai rumah gue. Kalau udah kamu pulang, nanti aku bacain, aku doain gitu. Aku nggak bisa. Gue ngomongnya gini. Gue ngomongnya gini. Gue nggak bisa bantu lo, nggak bisa bantu masalah lo. Tapi nanti gue bantuin, gue doain. Biar tenang gitu. Biar tenang. Udah, lo nggak usah ngikut gue. Gitu. Karena gue nggak mau Jadi kalau, gue merinding deh. Kalau mereka tuh tahu kalau mereka tahu gue bisa melihat mereka itu langsung datang gitu. Iya. Minta pertolongan. Benar. Minta pertolongan, lu bantuin gue dong, gue gini. Mungkin ada masalah yang belum selesai di dunia gitu. Nah, ya, itu kan agak gitu. Repot ya, misalkan satu-satu gitu, daftar dulu nih adminnya nih. Ya kan? Ini masalahnya banyak, ngerti nggak sih? Banyak. Iya. Tapi emang mereka bisa ngerasa nggak sih kalau misalkan kita punya kemampuan itu ya datang kayak tadi? Bisa. Ya kan? Bisa. Mereka itu tuh kayaknya tahu dari awal Mak Reni datang ke sini. Mereka ngeh kok. Demo, maksudnya mereka ngeh gue bisa dan gue bisa interaksi sama dia ngeh. Kayak gitu. Makanya gue
kalau misalnya itu gue nggak bisa nolong lo, udah gue akan doain lo gitu. Terus sampai di situ aja, gue baca Al-Fatihah, ya udah kayak gitu. Ya udah mereka pergi sendiri aja. Terus gue langsung kayak wudhu lah, bersih kayak gitu. Nah, itu kan berarti yang apa ya, yang ikut. Tapi ada juga kadang yang malah dihadirkan nih, Mak. Jadi kayak ada lah orang yang pengen, misalkan pengen punya duit cepet, apa kaya, apa instan, dia tuh malah manggil mereka gitu. Itu bener? Nggak tahu deh gue kalau misalnya mereka manggil untuk tanda kutip kekayaan ya, berarti kan mereka sudah, gue sih nggak menyarankan itu ya, karena memang kalau lo mau nyari uangnya lo minta aja yang main di atas. Tapi betul. kan kalau orang ada yang mau minta jalan instan ke arah sana. Nah, yang pesan gua adalah jangan pernah dealing dengan jin. Nah, tuh Logikers dengerin. Jangan Karena pernah apapun lo dengan dealing dengan jin atau setan itu tidak membuat diri lo lebih baik, tidak apa ya? win-win solution lah gitu. Bukan, gue bilangnya itu, ini ganggu mulu maksudnya. Dia ngomong juga nih masalahnya. Gue jadi yang bener gitu ngomongnya gitu ya. Nggak konsentrasi nih gue nih. Dia ngomong juga nih. Ini cewek cowok? Cewek. Mbak, bentar Mbak. Cewek. Oh ya Mbak, bentar Kan Mbak, gue, bentar. ini dia ngomong mulu, terus gue lagi ngomong, jangan pernah dealing dengan jin atau, karena itu lo akan rugi, nggak ada manfaatnya, jadi lo akan merugi, ngerti nggak sih? Iya, benar, karena kan gimana ya, namanya juga sama jin, makhluk tak kasat mata, sama yang kelihatan aja kita kan suka dibohongin ya kan. Dia tuh juga pintar loh. Oh iya, lebih pintar dari kita loh, dia lebih cerdas bimbel dari kita. kayaknya. Apa? Bimbel deh. Bimbelnya Nurul Fikri. Maju bersama Allah. Jadi jangan, iya mereka tuh cerdas loh, cerdas. Licik mungkin. Iya gitu. Iya, Bisa jangan. memanipulasi manusia kayak gitu. Yang menyerupai. Sosoknya yang bisa menjadi sosok yang alim kayak gitu. Nah, itu yang biasa di masjid-masjid ya, kadang kan. Hafal. Kalau itu kayak jin-jin muslim. Oh, ya, jin muslim. gitu. Kayak yang film Makmum tuh, itu kan serem banget. Serem banget itu. Itu kalau sholat tahajud jadinya mepet ke tembok. Soalnya takutnya kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok-besok nggak sholat. Itu kan sebenarnya cuma mau ngeganggu kan, tapi gara-gara itu jadi banyak orang yang malah takut sholat. Tapi sebenarnya kita sholat biar nggak digangguin kan. Enggak, kalau saran gue abis nonton Makmum, kalau mau sholat tahajud, minta temenin. Yes. Jadi sholat tahajudnya tetap jalan. Iya benar, tapi kan nggak semuanya mau dibangunin ya. Masa video call sholat tahajud, itu serem banget tuh. Tiba-tiba Allah Akbar, terus ada yang serem ikut. banget. Wow. Gue juga takut. Serem banget. Masalahnya tapi kalau dibaca ayat kursi kan, lah kadang pinteran dia. Iya, makanya tuh kayak jin setan tuh trik menipu gitu. Aduh maaf ya jin. Bukan neko. Jangan ganggu. Kita nggak ada niat jahat kok. Iya. Serem banget. Soalnya gue nggak bikin nggak konsentrasi, ngerti nggak sih lo mau ngomong? Sengaja dia biar yang tadi soal enggak, kayaknya dia ngomongnya yang soalnya gue di highlight, inget ya, jangan dealing. Gitu. Bisa langsung, lu jangan kayak gitu lah. Dia bisikin kayak gitu, kayaknya jangan kayak gitu, ntar gue nggak punya bos. Kayaknya gitu deh. Aduh serem banget. Gitu. Jadi pokoknya jangan sampai lah berhubungan sama jin-jin gitu, nggak baik. Mending kita bersakit-sakit dahulu, nyari duit sampai pagi dulu dah tuh. Tapi nanti ada buah hasilnya, buah manisnya gitu. Emang lama, tapi daripada instan tapi keluarga yang jadi akibatnya jadi bahaya gitu kan gitu. Terus Mak, ini kan tadi ada contoh kayak nih, dia apa kita hadirin dia kan pengen banget. Itu tuh biasanya nyampe ikut ke rumahnya tuh gimana ya? Kayak saking, kan ada jin yang pengen banget, saking pengennya mungkin dia entah meninggalnya karena dibunuh atau meninggalnya karena nggak enak gitu, gentayangan, pengen tenang gitu, sekedar pengen tenang. Karena kan ada yang kalau misalkan didoain tuh pasti tenang atau cuma membantu aja. Membantu berarti dia nggak sepenuhnya tenang gitu ya. Jadi kalau kayak arwah-arwah yang kayak bunuh diri,
bunuh diri dan dia kayak melangkahi apa sih takdirnya ya, melangkahi takdirnya gitu. Mereka tuh kesakitan tau, kayak mereka tuh gantung diri, misalnya gantung diri, ya mereka sakit ininya. Iya. Sampai berapa sekian tahun, sampai dia nanti dihisap nanti. Oh, di akhirat itu. Jadi dia bilang saya nih kesakitan di sini nih. Itu kok ada bekasnya nggak sih? Sakit, Kayak lo bisa ngeliat. Ada. Kalau dipegang masih basah? Enggak, gue nggak pernah megang. Kan nembus dia. Siapa tahu, Mak. Saking penasaran. Dia tuh jadi dibunuh diri, ya dia sakit ininya. Iya, apalagi kalau udah yang berdarah-darah itu yang serem banget. Itu sakit loh, dia ngerasain sakit tiap hari loh, Bang. Tiap jam. Iya, ya jelas dia minta bantuan, Mak, bantuin aja lah, Mak. Jangan bunuh diri. Iya, betul. Jangan bunuh diri. Lu bayangin dong, dia tiap saat dia kesakitan loh. Tiap saat loh. Iya lah, karena kan mendahului takdir ya. Jadi takdir. ya kalau hidup dirasa nggak berjalan sesuai rencana, ditahan-tahan dulu sampai nanti waktunya gitu. Jalanin aja. Iya, mendingan sharing. Kan udah banyak sharing ke emak lagi. Kalau emak gue ada bayaran. Oh iya, bener. Ada HTM nih ya per jam 100.000 kayaknya. Aku bercanda. Boleh mungkin hubungin nomor di bawah ini. Tapi sharing tuh penting. Iya, karena kan banyak betul. tuh sekarang tuh yang sharing ternyata dia nggak bisa cerita tentang masalahnya dia ke temennya, atau kayak temennya kayak nganggapnya apa sih masa lalu, tapi kita malah menghadiri pemakaman kan. Iya benar tuh, sering terjadi di kota-kota besar tuh. Iya sekarang ya. Iya ya, pasti peduli sama temen gitu. Jangan bunuh diri. Bener. Nah ngomong soal temen nih, Mak, temen Mak Reni tuh oke gak sih dengan kondisi Mak Reni yang kayak gini? Kayak takutnya kan ada yang nggak suka atau malah ngejauh, namanya juga kan temen ya, seleksi alam. Ada yang nggak suka atau gimana? Oke aja. Enggak sih semua. Jadi ya kalau teman-teman dekat gue ya awalnya pada takut. Iya pasti. Pada takut, tapi seiring waktunya ya mereka tuh kayak ya udah nerima gue apa adanya, ya kan? Terima gue apa adanya. Sampai bilang gini, gue tuh nggak percaya apa yang diomongin sama lo, karena kalau gue percaya sama lo, gue mau sering iya betul gue gitu aja. Tapi gue cuma nyampein jangan begini. Kata dia, gue nggak percaya apa yang lo omongin. Iya, karena kalau gue percaya, gue musyrik gitu. Ya udah, gue terima ya kan, gue terima. Tapi kejadian yang gue omongin itu selalu terjadi sama dia. Kayak gitu. Jadi ya terserah. Gue juga bicara di podcast ini juga tidak wajib kalian mempercayai gue balik juga. Ke masing-masing gitu. Tapi gitu. Lebih baik menjaga ya. Jadi gue tidak, dengan cerita-cerita gue ini, gue juga nggak pengen penonton juga yang terserah mau percaya atau enggak ya terserah. Cuman gue kayak di sini tuh kayak gue menceritakan ya sharing experience spiritual gue gitu. Betul. Terus juga kan teman-teman udah sering banget dengan soal horor dan ditambah lagi dengan statement dari Mak Reni pasti oh iya gitu. Bener, jadi lebih sadar gitu, dan lebih aware sama ya kalau kita sebenarnya hidup berdampingan dengan mereka. Udah nafsi aja masing-masing aja. Nggak usah diganggu dan kita juga misalkan kadang-kadang ada yang diganggu kan kita istilahnya ngeganggu tuh mencari, aku pengen tahu nih, pengen kepo nih, pengen tahu setan ada di sini nih gitu, pengen ayo dong kasih, ayo keluar dong, tunjukkan dong eksistensimu ya kan. Nah kayak gitu juga sebenarnya serem gitu. Ya nggak sih, serem karena memang kita tuh dunianya sudah beda, sudah kita nafsi aja. Betul. Pokoknya itu jadi reminder buat Logiker semua. Nah itu tadi pembahasan mengenai indigo dan soal dunia mistis bersama Mak Reni. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube Logika Bicara Podcast. See you in the next video. Bye. Bye.